Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Apriliana dari kelas D2 Manajemen dari NPM 10121837. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai materi tentang komite audit. Apa itu komite audit? Definisinya yaitu penjaga ketat tata kelola perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas keuangan dan transparansi yang tepat. Dengan fokus pada laporan keuangan, mereka menjaga integritas perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Komite audit adalah tiang penyangga dalam membangun fondasi yang kokoh untuk perusahaan yang berkelanjutan. Kemudian ada tanggung jawab pokok komite audit, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, memastikan keakuratan dan konsistensi laporan keuangan perusahaan. Yang kedua ada pengawasan kepatuhan, memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Kemudian ada evaluasi pengendalian internal, mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Kemudian ada pengawasan proses audit, yaitu meninjau dan memantau proses audit internal dan eksternal. Pelaporan dan komunikasi, melaporkan temuan kepada dewan direksi dan memastikan transparansi dalam informasi keuangan. Kemudian ada struktur dan anggota komite audit. Yang pertama ada komposisi ideal anggota komite audit, yaitu anggota independen, yaitu mayoritas anggota harus independen dan manajemen perusahaan. Yang kedua ada anggota keuangan, setidaknya satu anggota harus memiliki pengetahuan keuangan yang kuat. Yang ketiga ada anggota hukum, kehadiran anggota dengan latar belakang hukum membantu dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Kemudian yang keempat ada anggota teknologi informasi, pentingnya anggota dengan pengetahuan tentang teknologi informasi dalam mengelola sistem informasi perusahaan. Yang kedua ada peran masing-masing anggota. Yang pertama adalah ketua komite audit, yaitu memimpin pertemuan dan berkomunikasi dengan manajemen dan dewan direksi. Yang kedua ada anggota independen, menyediakan perspektif independen dalam menilai informasi keuangan dan kontrol internal. Yang ketiga anggota keuangan yaitu berkontribusi dalam analisis laporan keuangan. Dan yang keempat ada anggota hukum, yaitu membantu mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Dan yang kelima ada anggota teknologi informasi, yaitu melakukan peninjauan terhadap sistem informasi perusahaan. Kemudian ada tanggung jawab komite audit. Yang pertama ada penelaahan atas laporan keuangan, memeriksa laporan keuangan secara menyeluruh untuk memastikan keakuratan, keterbacaan, dan konsistensi. Yang kedua ada memverifikasi bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan kebijakan, yaitu memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hukum dan kebijaksanaan yang relevan. Kemudian menilai implementasi dan efektivitas kebijakan internal perusahaan dalam menjaga kepatuhan. Yang ketiga ada evaluasi sistem pengendalian internal, yaitu mengkaji sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan bahwa risiko-risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara efektif, dan memeriksa prosedur pengendalian untuk menjamin kendali informasi keuangan dan mencegah penyalahgunaan atau kecurangan. Kemudian ada hubungan dengan manajemen dan auditor. Yang pertama interaksi manajemen perusahaan, yaitu menjalin hubungan yang terbuka dan transparan dengan manajemen perusahaan untuk memahami strategi bisnis, risiko-risiko yang dihadapi, dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Kemudian memfasilitasi pertemuan reguler antara komite audit dan manajemen untuk membahas isu-isu keuangan dan pengendalian internal. Yang kedua ada kerjasama dengan auditor internal dan eksternal, yaitu berkolaborasi dengan auditor internal untuk memahami temuan dan rekomendasi mereka terkait dengan pengendalian internal dan praktik akuntansi. Dan mengawasi kinerja auditor internal, menyediakan panduan tentang prioritas pemeriksaan dan memastikan bahwa audit dilakukan secara independen dan objektif. Dan memastikan bahwa auditor internal dan eksternal memiliki akses yang cukup untuk melakukan tugas mereka secara efektif.
Di sini ada kesimpulannya yaitu bahwa komite audit adalah penjaga utama tata kelola perusahaan dengan meninjau laporan keuangan, mengawasi kepatuhan, dan mengevaluasi pengendalian internal. Mereka memastikan integritas dan transparansi melalui kerjasama dengan manajemen dan auditor. Mereka memastikan resiko dikelola dengan baik. Komite audit bukan hanya pengawas, tapi juga mitra strategis dalam kesuksesan perusahaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.